Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustadz menerangkan bahwa satu ekor kambing itu bisa digunakan untuk berkorban satu keluarga. Beliau berpedoman pada hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban 2 ekor kambing, yang satu untuk dirinya dan keluarganya, dan yang lain untuk dirinya dan umatnya. Menanggapi hal itu perlu saya sampaikan beberapa hal. Pertama, para ulama dari mazhab 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa 1 ekor kambing itu hanya bisa digunakan untuk korban atas nama 1 orang, sebagaimana 1 ekor unta atau 1 ekor sapi hanya bisa digunakan maksimal untuk 7 orang. Keterangan ini bisa kita dapatkan dalam kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd, di mana beliau menuliskan wa ajma'u ala annal kabsha la yujzi'u illa an wahid. Para ulama berijma atau bersepakat bahwa 1 kambing itu tidak mencukupi kecuali hanya untuk 1 orang saja. Senada dengan Ibnu Rushd, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i bernama Imam Nawawi, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau menuliskan tujzi'u asyatu an wahidin wala tujzi'u an aktsar min wahid. 1 kambing itu hanya mencukupi 1 orang dan tidak mencukupi lebih dari 1 orang. Para ulama tersebut berpedoman pada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Jabir bin Abdillah, naharna ma'a Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami berkorban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama kemudian beristimbat, mengambil hukum bahwa kurban itu ada pakemnya, ada ketentuan spesifiknya, yaitu 1 kambing hanya untuk 1 orang, sedangkan 1 unta atau 1 sapi hanya untuk maksimal 7 orang. Selebihnya tidak boleh. Kemudian poin yang kedua, hadis yang bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban 2 ekor kambing untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya, itu berbunyi doha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikabsyaini wa qala Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing. Kemudian beliau berkata, ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil
bolehnya berkorban satu kambing untuk satu keluarga atau untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Karena seandainya hadis itu difahami seperti itu, niscaya sekarang tidak ada lagi umat Muhammad yang berkorban, karena sudah cukup dari korbannya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Kemudian hadis ini tidak berbicara dalam konteks patungan kurban kambing. Tetapi konteks dari hadis ini berbicara tentang al-isyrak fis thawab, menyertakan orang lain dalam pahala. Artinya kalau satu orang anggota keluarga berkorban, maka dia meniatkan korban itu pahalanya untuk keluarga yang lain, maka seluruh keluarga ini turut serta mendapatkan pahala. Jadi hanya sebatas menyertakan orang lain dalam pahala, bukan menyertakan orang lain dalam berkorban. Karena menurut para ulama tadi, satu kambing itu hanya khusus untuk satu orang. Kemudian berdasarkan hadis ini, para ulama juga menyimpulkan bahwa hukum berkorban itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya jika ada satu keluarga yang berkorban, maka tuntutan berkorban dari anggota keluarga yang lain sudah gugur, sama seperti fardu kifayah. Contohnya sholat jenazah. Kalau ada sebagian orang yang sudah melaksanakan sholat jenazah, maka kewajiban itu gugur dari orang yang lain. Begitu pula sunnah kifayah dalam ibadah kurban ini. Kesimpulannya, satu kambing itu hanya bisa digunakan untuk satu orang. Artinya, kalau satu kambing digunakan rame-rame untuk satu keluarga, diatasnamakan satu keluarga, itu tidak pas dan tidak boleh. Tetapi kalau satu kambing pahalanya untuk diniatkan untuk dirinya yang berkorban dan untuk keluarganya, maka satu keluarga itu mendapatkan pahala berkorban semuanya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.